Sebenarnya dari dulu punya keinginan mau jadi dokter ya, khususnya mau jadi dermatologis. Tapi Dokter kalau kulit di ya berarti ya? luar negeri, iya. Tapi Mm. kalau di luar negeri Anin ambilnya jadinya farmasi. Jadi mungkin nanti prospek karirnya Anin mau lebih ke arah bioteknologi atau Anin mungkin mau bikin klinik kecantikan dan bikin Wow. skincare gitu. Amin. Siap-siap. Halo Sobat Brilio, beberapa waktu lalu Jagat Maya dihebohkan dengan keberhasilan seorang siswi asal Bantul, Yogyakarta. Dalam videonya yang viral, awalnya ia mengaku tak lolos seleksi nasional berbasis prestasi alias SNBP tahun 2023. Namun, siswi tersebut justru diterima di kampus luar negeri. Tak tanggung-tanggung, remaja asal Kalimantan Tengah itu bahkan diterima di 3 perguruan tinggi luar negeri sekaligus. Yaps, siswi tersebut bernama Anindya Zahra Nugrahningrum. Saat berkesempatan ngobrol bareng via online, Anin sapaannya mengaku telah diterima di The University of Western Australia, Monash University, dan University of Toronto. Hingga saat ini, ia pun mengatakan belum bisa memutuskan universitas mana yang akan ia pilih. Kalau buat di Indonesia di SNBP kemarin, Anin sendiri ambil jurusan buat di Fakultas Kedokteran Unair sama UGM, dua-duanya Fakultas Kedokteran. Terus kalau yang di universitas luar negeri, Anin di Monash University itu ambil jurusan Pharmaceutical Science. Kalau University of Toronto itu fakultasnya yang Anin ambil itu Professional Writing and Communication. University of Western Australia itu Communication and Media Studies. Kalau yang di University of British Columbia itu International Relations. Oke, nah sebelumnya itu apakah akhirnya ini yang dipilih yang di mana Kak? Yang akhirnya yang dipilih? Jujur masih agak bingung sih Kak. Masih banyak yang mau dipertimbangin juga. Sejak duduk di bangku sekolah, Anin memang dikenal sebagai siswa yang aktif. Bahkan, ia mengaku pernah menjabat sebagai ketua OSIS dan beberapa kali mengikuti lomba. Menariknya lagi, kemampuan akademiknya diperoleh dari kemandiriannya alias otodidak. Untuk di posisi saat ini, tentu Anin melewati banyak proses. Banyak hal pula yang ia korbankan. Mulai dari waktu bermain dengan teman-teman hingga harus meninggalkan hobi modelingnya. Tapi tak apa, itu semua ia lakukan demi menggapai cita-citanya ingin menjadi dokter. Anin juga bercita-cita punya klinik kecantikan. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai habis ya Sobri. Oke, jadi kan banyak di berita-berita kemarin kan kakaknya ini keterima nih di 3 universitas di luar negeri, sedangkan di waktu daftar di Indonesia itu gagal gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak, itu awal mulanya itu seperti apa dan jurusannya diambil itu tuh apa gitu? Kalau buat di Indonesia di SNBP kemarin, Anin sendiri ambil jurusan buat di Fakultas Kedokteran Unair sama UGM, dua-duanya Fakultas Kedokteran. Terus kalau yang di universitas luar negeri, Anin di Monash University itu ambil jurusan Pharmaceutical Science. Kalau University of Toronto itu fakultasnya yang Anin ambil itu Professional Writing and Communication. University of Western Australia itu Communication and Media Studies. Kalau yang di University of British Columbia itu International Relations. Oke, nah sebelumnya itu apakah akhirnya ini yang dipilih yang di mana Kak? Yang akhirnya yang dipilih? Jujur masih agak bingung sih Kak. Masih banyak yang mau dipertimbangin juga. Oke. Kalau ini keluar dari pemilihan jurusan ini ya Kak, kehidupan Kak aku manggilnya siapa? Anindya atau Zahra? Anindya. Kalau Kak Ani sendiri kehidupan di sekolahnya dulu emang apakah aktif atau cenderung seperti apa Kak? Atau sering ikut lomba? Ya, ikut lomba, aktif dalam ikut lomba science project gitu kan. Nah, terus juga Ani juga aktif di ekstrakurikuler Saman, terus sempat juga ikut lomba Saman gitu. Dan juga Ani aktif sebagai ketua OSIS dulu.
Oh, dulu ketua OSIS ya. Berarti emang dari SMA udah aktif ya. Jadi banyak sertifikat-sertifikat kali ya yang didapat terus buat Iya. apply gitu ya di sana. Oke, terus bisa kasih tips-tipsnya gitu nggak sih Kak untuk gimana dulu cara milih-milih universitasnya di luar negeri itu gimana prosesnya? Atau ada kayak Eh, ngumpulin berkas banyak-banyak dulu terus ada kendala apa gitu? iya, kalau buat eh, milih universitasnya biasanya Anin kayak pilih dulu negara tujuannya yang mana, terus cari universitasnya tuh yang bagus apa aja yang sesuai dengan jurusan yang Anin mau kayak gitu. Terus kalau untuk proses berkas-berkas ya menurut Anin nggak yang terlalu ribet ya, tapi untuk persiapannya mungkin kayak harus ada yang namanya bikin paspor dulu sama ada dokumen IELTS, hasil IELTS. Jadi ya IELTS ini yang benar-benar harus disiapin juga karena untuk kuliah di luar negeri kan minimum requirements-nya itu cenderung lebih tinggi dari Indonesia, apalagi kalau Iya. misalnya negaranya itu memang berbasis bahasa Inggris kayak gitu. Jarak apply sama pengumumannya itu ini lama juga Kak? Atau gimana? Atau cepet? Kurang lebih itu biasanya 2 sampai 6 mingguan Oh, udah gitu sampai 6 bulan. setelah apply. Hmm. Nggak ada kayak di Indonesia yang ada tanggal pasti pengumumannya. Kalau di luar negeri itu biasanya tuh mendadak gitu, baru dapet emailnya gitu. Pertama kali dapat notification nih terkait kelulusan seleksi, gimana reaksinya? Itu kaget banget pertama dapat itu kan yang dari Monash University ya. Oh, yang Itu pertama tuh dari Monash. Heeh. posisi lagi studi trip nih. Oh, Jadi lagi di luar kota bareng-bareng sama guru. Jadi waktu tahu-tahu dapat email notifikasi langsung heboh lah kayak gitu. Ngasih tahu ke gurunya. wow, keren, keren, keren. Seneng banget. Senang banget lah ya. Terus kalau ini cita-cita Kak Anies sendiri pengen jadi apa sih sebenarnya? Sebenarnya dari dulu punya keinginan mau jadi dokter ya. Khususnya mau jadi dermatologis. Tapi Dokter kalau kulit di ya berarti ya. luar negeri iya, tapi Hmm. kalau di luar negeri Anin ambilnya jadinya farmasi. Jadi mungkin nanti prospek karirnya Anin mau lebih ke arah bioteknologi atau Anin mungkin mau bikin klinik kecantikan dan bikin Wow, skincare gitu. amin, siap-siap. Mau Amin, amin. karirnya tetap di luar atau mau balik ke Indonesia nih? Mau balik ke Indonesia Mau sih balik ke kalau Anin. Indonesia. Nah, terus kalau respon keluarga, orang tua seperti apa? Terus bentuk dukungan Orang mereka tua itu seperti apa juga? alhamdulillah positif sih, semuanya ngedukung apapun kemauan Anin, keputusan Anin, selagi positif dan ya masih bisa orang tua bantu dan dukung ya udah nggak apa-apa. Nggak apa gitu ya. Terus kayak ada hal-hal yang ditakutkan nggak sih Kak kalau misalnya kan di hidup di luar negeri itu seperti apa? Itu ada bayangan-bayangan yang bikin worry gitu nggak? Mungkin takut sama yang namanya culture shock ya. Pasti kan nanti perlu waktu juga nih buat adaptasi sama lingkungan yang baru. Apalagi ini pindahnya tuh ke luar negeri gitu loh, Ya. bukan kayak keluar kota doang. Bener-bener beda pasti culture-nya. Sama mungkin kayak sistemnya. Karena Hmm, kan di luar negeri kan sistemnya bener-bener beda sama Indonesia. Negara-negara yang Anin pilih itu sistemnya beda sama Indonesia. Mungkin ya ketakutan Anin di itu sih. gitu ya. Perlu waktu juga buat beradaptasi buat semua itu. Tak pelit ilmu, Kak Anin juga kasih tips buat kamu yang pengen keterima kuliah di luar negeri nih. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman Kak Anin yang lain nih yang lagi berjuang buat daftar di sekolah universitas di luar negeri, itu ada trik-triknya khusus atau apa aja yang dipersiapkan gitu? Kalau Anin mungkin ya persiapin IELTS sedini mungkin. Karena ya IELTS ini yang paling penting sih biasanya. IELTS, terus AD juga. Kadang ada beberapa universitas yang gak nerima jalur rapot dari Indonesia. Jadi mau nggak mau kamu harus ikut yang namanya SAT, tes Itu berarti SAT-nya. Jadi dua ini. ada tes tertulis, wawancara gitu-gitu nggak sih? Kalau di luar negeri itu cuma satu tesnya. Jadi ya misal IELTS nih. Mm-mm. Jadi ya bisa dipakai buat semua universitas. SAT juga nggak kayak Indonesia yang maksudnya udah ada Oh, oke. UTBK, tapi kadang dari jalur mandiri sendiri tuh ada tes lagi dari Ya. universitasnya sendiri gitu. Pesan-pesan buat teman-teman yang pengen kayak Kak Anin nih. Mungkin bisa dikasih semangat buat teman-teman. Ya,
intinya tuh kalau misalnya kalian udah ada kemauan dari diri sendiri, udah ada dukungan dari orang tua juga, udah digasin aja. Pokoknya ya dipol-polin aja yang namanya usaha-usaha kalian. Jangan lupa juga buat doa-doanya. Pokoknya kalau emang ya lagi capek, ya udah jangan terlalu dipaksa juga gitu. Udahan dulu aja, refreshing, baru habis itu ingat buat balik lagi ke niatan kalian, tekad kalian tadi gitu. Emang ya beberapa ya perlu dikorbankan juga gitu loh kalau misalnya Ya, kalian mau bener-bener wujudin impian kalian. Gitu. oke. Oke, Kak Anin mungkin segitu dulu ya bincang-bincang kita. Terima kasih atas waktunya dan meluangkan. Eh, Semoga apa yang ditargetkan bisa tercapai. Semoga segala urusannya dilancarkan dan bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Terima Oke. kasih ya Kakak. See you. Terima kasih banyak Kak. Iya. See you.